Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa nas'aluka Allahumma ilman nafi'an la yunsa wa taufiqan daima amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'a. Dan ini kita sudah masuk pada tanggal 19 Sya'ban 1442 Hijriah. Kita lanjutkan majelis yang ketiga dari Al-Arba'un Ar-Ramadaniyah. InsyaAllah pada sore hari ini kita akan membaca hadis 12 sampai dengan hadis 18. Faqala al-muallif hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Al-hadithu tsani ashar, hadis yang ke-12. An Abi Hurairah ghafarallahu lahu wa li ummihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala As-siyamu junnatun fala yarfuth wala yajhal wa in imru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni sha'im muttafaqun alaih, atau falyaqul inni sha'im qalahu marratain muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah, mudah-mudahan Allah mengampuni beliau dan ibunya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, As-siyamu junnah, puasa adalah perisai, fala yarfuth, maka jangan berkata yang keji, wala yajhal, jangan berbuat bodoh. Wa in imru'un qatalahu, kalau ada seseorang yang menengkari dia atau melaknati dia, au syatamahu, atau mencela dia, falyaqul, hendaklah dia mengatakan inni sha'im, sesungguhnya saya sedang puasa, inni sha'im, ya. Marratain, dia mengucapkannya itu 2 kali. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini masih bicara tentang bab adab tentang puasa. Jadi bagaimana kita harus puasa supaya puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sudah kita bahas bahwa syarat yang inti adalah harus ikhlas dan harus mutaba'ah, yaitu sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan itu tidak hanya berlaku untuk puasa tapi semua ibadah. Nah, salah satu hal lain yang perlu untuk kita ketahui adalah pada waktu puasa ada larangan. Larangannya apa? La yarfuth wa la yajhal. Jangan berkata keji, jangan berbuat bodoh. Kata-kata rafath ini memiliki 2 makna, makna sempit sama makna luas. Makna luasnya adalah al-fuhsyu minal kalam, perkataan yang keji. Makna sempitnya adalah perkataan mesum, yaitu misalnya antara suami dengan istri, bicara masalah ranjang. Nah, ini adalah termasuk perkataan rafath sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Nah, di sini rafath adalah dengan makna yang sempit tadi, yaitu perkataan-perkataan mesum antara suami istri, demikian juga sampai kepada hubungan intimnya. Nah, itu dihalalkan pada malam bulan Ramadan, tetapi pada waktu siangnya maka hendaklah fala yarfuth. Jadi suami istri semestinya menahan diri dari perkataan-perkataan mesum pada waktu dia sedang berpuasa Ramadan. Kenapa? Puasa Ramadan ini sedang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga lebih bagusnya khusyuk. Sehingga kalau dia bicara masalah-masalah ranjang pada siang Ramadan, ini termasuk ketidakkhusyuan dia di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun itu tidak membatalkan puasa, tetapi dia bukan merupakan satu ibadah yang sempurna. Sehingga nanti di akhir Ramadan itu disyariatkan adanya zakat fitrah. Zakat fitrah itu salah satu fungsinya adalah tuhratan lis-shaim minal laghwi war rafath. Barangkali orang yang puasa tadi selama bulan Ramadan melakukan laghwun, sia-sia, atau melakukan rafath. Nah, rafath ini termasuk tadi perkataan mesum antara suami dengan istri. Nah, ini adalah perkara yang semestinya tidak dilakukan, tidak sepantasnya dilakukan oleh orang yang sedang berpuasa. Wala yajhal, jangan berbuat bodoh. Berbuat bodoh maksudnya perbuatan yang tidak sesuai dengan ilmu syar'i. Misalnya teriak-teriak pada waktu bulan Ramadan, pada waktu berpuasa, kemudian banyak tidur pada waktu berpuasa, tidak melakukan ibadah tapi malah fokus tidur terus ya supaya tidak merasakan lapar. Ini perbuatan bodoh, perbuatan yang tidak sesuai dengan ilmu syar'i.
Kemudian contoh perbuatan bodoh disebutkan oleh Nabi SAW, yaitu kalau diajak bertengkar atau dicela orang. Nah, kalau kita menanggapi pertengkaran itu, kita membalas mencela, nah ini adalah perbuatan bodoh. Karena kita dihasung pada waktu kita dicela oleh seseorang, hendaklah kita bersabar, tidak usah membalas, maka pahalanya akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam salah satu ayat ya. Allah mengatakan fa ajruhu 'ala Allah wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan dari perbuatan buruk adalah perbuatan yang semisal dengannya. Artinya boleh membalas keburukan dengan keburukan yang semisal, tetapi Allah mengatakan faman 'afa wa aslah. Barang siapa yang memaafkan, memperbaiki diri, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Para ulama berselisih pendapat apa makna falyaqul inni shaim. Hendaklah dia mengucapkan saya sedang puasa. Ada 3 pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwa dia mengucapkannya dengan suara inni shaim, jadi dengan lisan. Pendapat kedua mengatakan dia mengucapkannya dengan hati. Hatinya mengatakan inni shaim, saya lagi puasa. Pendapat yang ketiga mengatakan bahwa kalau puasanya adalah puasa wajib, maka dia mengucapkan dengan kata-kata yang jelas ya, dengan mulut dia mengatakan saya puasa. Tapi kalau puasanya adalah puasa sunnah, maka dia mengucapkan kata-kata ini dalam hatinya saja. Kenapa dibedakan antara puasa wajib dengan puasa sunnah? Karena puasa wajib seperti amalan-amalan wajib yang lain itu paling bagusnya dilakukan secara terang-terangan. Seperti sholat berjamaah 5 waktu, ya terang-terangan ke masjid, kita datang ke masjid terang-terangan, semua orang lihat. Kenapa? Supaya tidak ada suudzon dari orang-orang bahwa kita tidak melakukan sholat. Adapun ibadah-ibadah sunnah, maka paling bagus adalah dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Karena itu sholat sunnah lebih bagusnya di rumah, bukan di masjid. Nah, demikian juga dalam masalah ini, kalau puasanya puasa sunnah, dia mengucapkan dalam hati saja, inni shaim, saya sedang puasa. Pendapat yang dipilih oleh guru-guru kami adalah bahwa perkataan ini diucapkan dengan kata-kata, bukan dengan hati. Baik itu puasa wajib maupun itu puasa sunnah. Karena Rasulullah SAW tidak membeda-bedakan antara puasa wajib dengan puasa sunnah, sehingga hukumnya hadis ini berlaku untuk semua puasa. Apa sih tujuannya kita mengatakan saya sedang puasa? Tujuannya adalah 2. Pertama, untuk mengingatkan diri kita, saya lagi puasa. Puasa adalah ibadah. Tidak pantas orang yang melakukan ibadah kemudian melakukan pertengkaran sesama muslim. Ini perbuatan bodoh, ini termasuk ya jahal. Kemudian fungsi yang kedua adalah kita mengatakan saya lagi puasa, mengingatkan kepada orang yang sedang menengkari kita. Jangan bertengkar dengan saya lagi ibadah, marilah kita sama-sama ibadah. Jangan bertengkar, kaum muslimin tidak sepantasnya bertengkar. Hadis berikutnya al-haditsu tsalits asyar an rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari seorang laki-laki sahabat Nabi mengatakan dakhaltu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yatasahhar. Saya masuk kepada Nabi, beliau sedang sahur. Faqala innaha barakah. Maka beliau mengatakan sesungguhnya hal ini yaitu sahur ini adalah berkah. A'taakumullahu iyyaha. Allah telah memberikan kepada kalian akan sahur ini. Fala tada'uhu, maka jangan kalian meninggalkan sahur ini. Hadis riwayat Imam Nasai. Hadis ini menunjukkan 2 hal. Pertama, bahwasanya makan sahur adalah barokah. Apa sih makna barokah? Guru kami Asy-Syaikh Maftuhin Shalih An-Nadwi rahimahullah, beliau seorang ulama di Jawa Timur, punya pesantren Ar-Raudhah di Jawa Timur. Beliau pernah nyantri di Hindia, di Nadwatul Ulama India. Beliau mengatakan bahwasanya al-barakah itu adalah al-khairul katsirul ilahi. Adalah kebaikan yang banyak yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah barakah. Maka hadis ini menunjukkan bahwa sahur itu adalah kebaikannya banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kebaikannya? Ada 2 kebaikan dalam sahur ini. Pertama, kebaikan dari sisi agama, yang kedua kebaikan dari sisi dunia. Kebaikan dari sisi agama, kita mendapatkan pahala karena kita melakukan perintah Allah atau perintah Nabi SAW untuk makan sahur. Meskipun makan sahur itu nikmat ya, kita makan itu senang, tapi karena ini perintah Nabi, maka kita melakukannya mendapatkan pahala. Yang kedua adalah manfaat dari sisi dunia, yaitu badan kita jadi kuat, sehingga sehari puasa kita masih bisa tetap bekerja mencari nafkah. Ya, sebagai laki-laki wajib mencari nafkah untuk anak istrinya, maka meskipun dia puasa dia masih bisa mencari nafkah.
Nah, ini karena dia makan dulu, makan sahur dulu. Ini berkahnya dari sisi dunia. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa sahur tidak boleh ditinggalkan. Fala tada'u, jangan kalian tinggalkan. Tetapi para ulama mengatakan bahwa makan sahur hukumnya tidak wajib. Hukumnya adalah sunnah. Jadi dengan kata lain, perintah sahur dalam hadis ini bukan perintah wajib, tetapi perintah sunnah. Mari kita lihat apa kata Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya tentang masalah ini. Beliau mengatakan, babu barakatis sahuri min ghairi ijabin. Bab berkahnya sahur min ghairi ijabin, tanpa diwajibkan. Nah, Imam Bukhari sesuai dengan pendapat para ulama yang lain bahwa sahur tidak wajib. Dalilnya apa? Li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu wasalu. Karena Nabi dan para sahabat pernah puasa wisol, puasa sambung, yaitu 2 hari langsung berturut-turut. Walam yudhkaris sahur, sementara sahurnya tidak disebutkan. Jadi puasa hari Ahad sama hari Senin sambung. Maka sahurnya hanya pada hari Ahad, pada hari Seninnya sudah tidak sahur lagi. Karena puasanya 2 hari berturut-turut. Baru nanti pada hari Senin maghrib baru dia buka puasa. Nah, itu menunjukkan bahwa sahur hukumnya tidak wajib tetapi sunnah. Kemudian kata-kata a'taakumullahu iyyaha, Allah memberikan sahur ini kepada kalian, ini menunjukkan bahwa makan sahur itu adalah kekhususan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat-umat terdahulu mereka tidak ada makan sahur untuk puasa mereka, yaitu tidak ada makan sebelum subuhnya, enggak ada. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Faslu ma baina siyamina wasiyami ahlil kitabi aklatus sahar." Pemisah antara puasa kita umat Islam dengan puasanya ahli kitab adalah makan sahur. Jadi makan sahur ini, makan sebelum subuh ini adalah sunnah bagi umat Nabi Muhammad SAW. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berikutnya al-hadithur rabi' ashar. An Abi Hurairah ghafarallahu lahu wa li ummihi 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Ni'ma sahurul mu'minit tamru." Rawahu Abu Dawud. Ni'ma, sebaik-baik sahurul mukmin, makanan sahur bagi orang beriman adalah at-tamr, kurma kering. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Abu Nuaim, tetapi kalimatnya lebih ringkas, yaitu ni'mas sahuru at-tamru. Tidak ada kata-kata al-mukmin. Tapi ya memang yang berpuasa adalah orang-orang beriman. Nah, sehingga disebutkan orang-orang beriman karena biasanya yang melakukan adalah orang beriman. Hadis ini menunjukkan bahwa makan sahur disunnahkan untuk makan kurma. Jadi perlu kita perbaiki ya, karena sebagian orang, sebagian kaum muslimin, adat mereka adalah makan kurma hanya pada waktu buka puasa. Ketika ditanya kenapa buka puasa memulai dengan kurma, katanya sunnah Nabi ya, sebelum minum atau sebelum makan yang lain dimulai dulu dengan kurma. Nah, kita jawab, betul. Memulai buka puasa dengan kurma sunnah Nabi, tapi ingat, puasa di awalnya ada sahurnya. Nah, sahurnya itu juga disunnahkan untuk makan kurma. Bahkan di sini Nabi mengatakan ni'ma, itu adalah sebaik-baik makanan sahur. Apa makna sebaik-baik ini? Mengandung 2 makna. Pertama adalah kebaikan dari sisi agama, yang kedua adalah kebaikan dari sisi dunia. Kebaikan dari sisi agama yaitu dengan kita makan sahur, makan kurma pada waktu sahur, kita mendapatkan pahala yang besar. Demikian dijelaskan oleh para ulama. Ya, jadi para ulama ketika membahas tentang kata-kata ni'mas sahur ini, mereka mengatakan aktsar thawaban, yaitu kalau kita melakukan ini kita mendapatkan pahala lebih banyak. Sama-sama makan sahur ya, satunya makan nasi saja, yang lainnya makan nasi plus makan kurma. Nah, ini pahalanya lebih besar yang makan kurma ini. Meskipun makan saja, tapi pahalanya jadi lebih besar. Kenapa? Dia lakukan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian manfaat dari sisi dunia, para ahli gizi mengatakan bahwa kurma itu kandungannya memang sangat bagus bagi orang yang berpuasa. Baik itu untuk sahurnya maupun untuk buka puasanya. Dalam kondisi perut kosong, kemudian dimulai dengan manisnya kurma. Nah, ini akan membuat pencernaan jadi semakin sehat. Nah, berkah itulah salah satu berkahnya kurma ya. Kemudian kata-kata sahur di sini ya artinya adalah makanan sahur. Berbeda dengan suhur ya.
Kalau sinnya di dhammah itu adalah makan sahur. Saya ulangi lagi ya. Kalau sinnya di fathah, sahur itu artinya adalah makanan sahur, ya, nasi, kemudian tempe, ayam dan sebagainya. Itu adalah sahur. Adapun kalau sinnya di dhammah, suhur, itu artinya adalah perbuatan makan sahur. Jadi perbuatan kita adalah suhur, adapun makanannya adalah sahur. Sebagaimana wudu dengan wadu, ya. Wudu, wawunya di dhammah, itu artinya adalah berwudu, berkumur-kumur dan seterusnya. Kalau wadu itu artinya adalah alat yang digunakan untuk berwudu, yaitu air wudu tersebut. Kemudian tamar di sini tidak dijelaskan oleh Nabi SAW kurma yang bagaimana. Yang jelas kurma tamar itu maksudnya kurma yang sudah kering, yang biasa dijual di Indonesia itu, ya. Adapun kurma yang masih basah itu namanya kurma rutab. Nah, di sini yang dimaksud oleh Nabi adalah at-tamar, kurma kering. Meskipun kurma di sini tidak disebutkan oleh Nabi kurma apa, tetapi sebisa mungkin kita membeli kalau ada, ya, kurma burni. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairu tamaratikum al-burni. Sebaik-baik kurma kalian adalah kurma burni. Yulhibudda, melenyapkan penyakit, walada fihi, dan tidak mengandung penyakit sama sekali. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ruyani, disahihkan oleh Al-Imam Ad-Diya Al-Maqdisi di dalam kitab Mukhtarat Al-Ahadits. Tapi sayang memang kurma burni ini kalau saya cari di Indonesia nggak ketemu. Bahkan 2010 ketika saya cari di Mekkah, kurma burni nggak ada yang kenal. Di Madinah juga sama. Saya datang ke penjual kurma, saya bilang kurma burni, nggak paham. Saya bacakan hadis ini, khairu tamaratikumul burni. Rasul mengatakan sebaik-baik kurma kalian adalah kurma burni. Penjualnya mengatakan kami nggak kenal kurma burni. Wallahu a'lam. Bisa jadi kurma burni ini sudah berubah namanya sehingga sekarang sudah tidak disebut burni lagi oleh masyarakat Arab. Wallahu a'lam. Kemudian saya mengatakan tadi bahwa kata-kata nikmah, ya, sebaik-baik sahur ini adalah mengandung dua hal, yaitu kebaikan agama dan kebaikan dunia. Nah, kebaikan dunia salah satunya juga apa yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih. Beliau mengatakan, "Man tasabbaha kulla yaumin bi sab'i tamarat." Barang siapa yang sarapan pagi setiap harinya dengan 7 butir kurma. Ajwatin, kurma ajwah. Kurma ajwah itu kurma Madinah yang ditanam oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang biasanya kecil-kecil itu, ya. Kemudian harganya mahal biasanya, 1 kilo mungkin 300 ribuan. Lam yadurrahu fi dzalikal yaumi, maka hari tersebut tidak akan memudarati dia sammun wala sihrun, racun maupun sihir. Jadi kalau dia disantet oleh seseorang itu akan mental. Kenapa? Sudah makan kurma ajwah 7 butir pada waktu pagi harinya. Hadis muttafaqun alaih. Nah, ini salah satu barokah atau kebaikan kurma dari sisi dunia. Kata-kata ajwah, kurma ajwah, ini menunjukkan bahwa fadilah ini disabdakan Nabi untuk kurma ajwah. Kurma-kurma yang lain tidak. Tetapi Asy-Syaikh Ibnul Baz, beliau mengatakan kurma-kurma yang lain pun diharapkan mendapatkan fadilah yang sama dengan kurma ajwah ini. Jadi ringkasnya, kalau kurma ajwah kita yakin, ya, kita pagi hari makan 7 butir, maka sihir maupun racun akan tidak mempan menyerang kita. Tapi kalau kurma itu adalah selain ajwah, maka ini kita tidak yakin, tidak bisa memastikan, ya, tetapi mengharapkan, ya. Karena bisa jadi Nabi SAW mengatakan kurma ajwah karena waktu itu dihidangkan kurma ajwah. Kurma ajwah kan kurma Madinah. Nah, ketika kurma ajwah dihidangkan, beliau mengatakan siapa makan kurma ajwah ini 7 butir. Nah, kalau memang kejadiannya seperti itu, maka sebagaimana kata Syekh bin Baz tadi, ini hukum tidak khusus untuk kurma ajwah. Beliau menyebut ajwah karena sedang dihidangkan kurma ajwah. Itu ada kemungkinan seperti itu. Wallahu a'lam bis-shawab. Hadis berikutnya al-haditsul khamis asyar. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala sami'tu Nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ma'asyiral anbiya umirna bita'jili fitrina wa ta'khiri suhurina wa an nad'a aymanana ala syama'ilina fis shalah. Rawahu at-Tabarani fil Kabir wa rijaluhu rijalus sahih. Sesungguhnya kami, seluruh para nabi-nabi, kami diperintahkan untuk menyegerakan buka puasa kami, mengakhirkan sahur kami, dan meletakkan telapak tangan kanan kami di atas tangan-tangan kanan kami, di atas tangan kiri-kiri kami di dalam salat. Hadis ini riwayat Tabarani, rawi-rawinya rawi-rawi hadis sahih.
Sebelum saya lanjutkan hadis ini, saya kembali ke hadis sebelumnya tadi ya. Rasulullah mengatakan siapa yang sarapan pagi setiap hari 7 butir kurma. Ini menunjukkan bahwa paling bagusnya kalau kita makan kurma itu dihitung dengan hitungan witir, yaitu 7 butir. Tapi rata-rata orang Indonesia mungkin tidak cocok ya lidahnya dengan kurma karena bukan makanan hariannya, sehingga mungkin sebagian mereka tidak bisa makan 7 butir. Kalau Anda merasa tidak mampu makan 7 butir, yang penting Anda hitung dengan hitungan ganjil ya, karena Rasulullah SAW biasanya kalau makan kurma pada waktu buka puasa itu dihitung dengan jumlah ganjil, apakah 3, apakah 5, ataukah 7 ataukah 1, itu juga ganjil. Kalau bisa 7 lebih bagus, karena kita mengikuti sabda Nabi SAW, yaitu beliau mengatakan bisa sab'i tamaratin, 7 butir kurma. Baik, kita lanjutkan hadis ini tadi. Hadis ini menunjukkan bahwa seluruh para nabi diperintahkan oleh Allah untuk 3 hal. Pertama, menyegerakan buka puasa. Yang kedua, mengakhirkan sahur. Yang ketiga, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri pada saat sholat. Karena itu, kita Ahlus Sunnati wal Jamaah, kalau kita sholat, mengangkat tangan begini, Allahu Akbar, kemudian kita sedekap. Tidak seperti orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah, Allahu Akbar, kemudian tangannya dilepas. Tapi jangan salah paham. Tidak semua orang yang sholatnya tangannya dilepas itu berarti dia Syiah. Tidak ya. Mazhab Maliki mereka termasuk yang berpendapat bahwa ketika sholat tangannya tidak bersedekap. Maka mereka ada kalanya orang-orang Syiah yang sesat, ada kalanya mazhab Maliki. Kemudian dari hadis ini kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, kami seluruh para nabi. Berapa jumlah para nabi? Jumlah para nabi sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dari hadis Abu Dzar Al-Ghifari bahwa jumlah mereka adalah 124.000 nabi. Nah, Nabi mengatakan di sini, sesungguhnya kami seluruh para nabi, berarti 124.000 nabi itu semuanya diperintahkan oleh Allah perintah yang sama. Umirna, kami diperintah, maksudnya diperintah oleh Allah. Perintahnya apa? Menyegerakan buka puasa, mengakhirkan sahur, dan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika sholat. Menyegerakan buka puasa maksudnya begitu matahari tenggelam, atau kalau di Indonesia ditandai dengan adzan maghrib, nah maka kita langsung mengambil kurma, bismillah, makan. Tidak usah menunggu adzannya selesai. Tidak usah menunggu gelap gulita sebagaimana orang-orang Syiah yang sesat. Tidak sesuai sunnah seperti itu. Mengakhirkan sahur maksudnya melakukan sahurnya itu sebelum atau menjelang adzan subuh. Jadi misalnya mungkin setengah jam sebelum adzan subuh ya. Adzan subuh 4:30 misalnya, kita makan sahur jam 4 nih. Ya tidak harus begitu, tetapi akhir lebih bagus nih. Kemudian meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dalam salat. Ini diperselisihkan oleh para ulama. Ada sebagiannya itu meletakkannya di atas dada begini. Ada yang meletakkannya di bawah dada. Ada yang meletakkannya lagi di bawah pusar. Jadi ada 3 macam. Nah 3 macam ini yang benar yang mana? Semuanya boleh. Silahkan salat di atas dada begini, nggak ada masalah. Untuk laki-laki ya, kalau perempuan mungkin susah. Kemudian yang kedua di bawah dada begini, berarti pas di perutnya, nggak ada masalah. Atau di bawah pusar, tidak ada masalah semuanya. Kenapa? Semua hadis yang bicara tentang letak badan yang taruh tangan padanya, semuanya hadisnya tidak ada yang selamat dari kedhaifan. Karena itu para ulama mengatakan bebas mau taruh di mana saja. Yang penting bagaimana yang paling khusyuk. Kalau antum merasa paling khusyuk adalah kalau diletakkan di dada, silahkan letakkan di dada. Merasa paling khusyuk adalah letakkan di perut, taruh di perut, atau semuanya dilakukan ya, kadang begini, kadang begitu, supaya orang mengetahui bahwa semuanya adalah diperbolehkan. Tayyib, saya ingin sampaikan di sini apa yang tertulis di dalam Sahih Muslim. Tahta as-sadr atau tahta sadrihi ya. Babu wad'i yadihil yumna 'alal yusra. Bab meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ba'da takbiratul ihram, setelah takbiratul ihram, tahta sadrihi, di bawah dadanya, fawqa surratihi, di atas pusarnya. Berarti pas di perutnya.
Ini mazhab Syafi'i ya, karena pembuat bab-bab di dalam kitab Sahih Muslim ini adalah Imam Nawawi atau yang lainnya, yaitu mereka yang bermazhab Syafi'i ya. Jadi bab-bab ini bukan dari Imam Muslim ya. Imam Muslim sendiri dalam kitab Sahihnya hanya menulis judul kitab, judul bab tidak ada sama sekali, tapi ditambahi oleh ulama-ulama setelahnya. Kita lanjutkan al-haditsus sadis asyar. An Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Inna bilalan yu'adhdhinu bilailin liyunabbiha na'imakum wa yurji'a qa'imakum wa laysa al-fajru ay yaqula hakadha wa asyara bi kaffih walakin al-fajru atau walakin al-fajra ay yaqula hakadha wa asyara bis sababataini. Rawahu An-Nasa'i. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Sayyidina Bilal, beliau itu azan pada malam hari, maksudnya sebelum subuh, supaya membangunkan orang-orang yang masih tidur di antara kalian dan mengembalikan orang-orang yang sedang sholat di antara kalian. Dan tidaklah fajar itu ayyakula hakadha, bahwasanya muncul seperti ini. Wa asyara bikafih, beliau berisyarat dengan telapak tangannya gini ya. Jadi fajar yang dimaksud yaitu yang menyebabkan tidak boleh sahur lagi bukan fajar kadzib yang bentuknya lurus begini ya. Walakin akan tapi al-fajru, fajar yang menyebabkan tidak boleh sahur lagi adalah ayyaqula hakadha, bahwasanya muncul seperti ini. Wa asyara bis sababatain, beliau berisyarat dengan kedua jari telunjuknya. Jadi beliau mengatakan begini. Jadi fajar yang menyebabkan tidak boleh sahur lagi adalah fajar shadiq, yang munculnya itu adalah memenuhi ufuk begini, menyebar begini. Bukan yang bentuknya begini ya, lurus begini, tidak. Karena itu adalah fajar kadzib yang munculnya sebelum waktu subuh tiba. Hadis riwayat Imam Nasa'i. Zaid bin Abi Syaibah an ammati Khubayb qalat. Ibnu Abi Syaibah menambahkan dari bibinya Khubayb, dia mengatakan wa kana yas'adu hadza wa yanzilu hadza. Dan adalah naik si ini maksudnya adalah Abdullah bin Ummi Maktum, wa yanzilu hadza, dan turun si ini ya, yang dimaksud adalah Bilal. Fakunna nata'allaqu bihi, maka adalah kami itu bergantung dengannya ya. Nata'allaqu bihi ya, maksudnya itu kami memegangi dia ya, kami bergantung dengannya, maksudnya kami pegangi dia, kami pegangi Abdullah bin Ummi Maktum. Fanaqulu, lalu kami mengatakan kama anta, tetaplah dalam posisi kamu, hatta natasahhar, sampai kami sahur dulu. Jadi maksudnya hadis ini adalah bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah itu punya dua muadzin. Yang pertama azan malam, yang kedua azan subuh. Azan malam adalah azan sebelum waktu subuh. Tujuan azan malam ada dua. Yang pertama, orang-orang yang tidur supaya bangun. Karena kalau itu dia akan puasa, dia perlu untuk makan sahur. Tujuan kedua, orang-orang yang sedang salat supaya dia berhenti dari salatnya, supaya dia melakukan hajat-hajatnya. Mungkin dia akan sahur, mungkin dia akan punya keperluan yang lain ya. Nah, maka azan malam ini adalah tanda bahwa ini sudah mendekati subuh, maka siapa yang perlu sahur hendaklah sahur, barang siapa yang masih tidur hendaklah bangun, barang siapa yang masih salat hendaklah segera menghentikan salatnya supaya bisa menyelesaikan hajatnya yang lain. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di sini menjelaskan apa itu fajar yang menyebabkan tidak boleh makan lagi. Beliau katakan fajar yang tidak boleh yang menyebabkan tidak boleh makan lagi adalah fajar shadiq yang munculnya di ufuk timur ya, ketika sudah munculnya tersebar begitu. Itulah yang disebut fajar shadiq. Nah, karena itulah pada hadis ini disebutkan fakunna nata'allaq bih. Ini doa muadzin tadi, yang satunya Bilal, satunya adalah Ibnu Ummi Maktum. Bilal adzan malam, sementara Abdullah bin Ummi Maktum ini adzan subuh. Nah, maka kadang-kadang ketika Abdullah bin Ummi Maktum ini mau naik ke menara untuk melakukan adzan subuh, ini dipegangi oleh para sahabat yang belum sahur. Jangan naik dulu, jangan adzan dulu, kami belum selesai sahur. Nah, maka dalam hal ini memang agak longgar dalam masalah ini ya, sehingga para sahabat Nabi SAW tidak kaku-kaku begitu, tidak langsung ketika fajar awal muncul pertama kali tetapi belum menyebar kemudian langsung azan, tidak begitu, tapi mereka menunggu sampai menyebarnya. Karena itulah di Indonesia ini, demikian juga di seluruh dunia, memang ada perselisihan pendapat di antara para ahli falak. Apakah jadwal azan subuh yang tersebar itu sudah benar ataukah tidak benar?
Ada yang mengatakan sudah benar, dan itu mayoritas umat Islam. Ada yang mengatakan itu kecepatan 8 menit. Ada yang mengatakan kecepatan sekitar 20 menit. Dan itu pendapat Asy-Syaikh Al-Albani, pendapat juga Taqiyuddin Al-Hilali, dan juga beberapa ulama-ulama yang lain yang mereka mengatakan kami sudah memeriksa langsung dengan mata kami. Ya. Jadi mereka memeriksa tentang masalah terbitnya fajar ini secara langsung terjun ke lapangan, di tempat-tempat yang bisa tampak fajar itu secara jelas. Maka kisah ini ya jangan menyebabkan kita jadi merasa aneh. Kenapa ini para sahabat kok memegangi Abdullah bin Ummi Maktum si muadzin subuh, dilarang untuk naik dulu, dilarang untuk adzan dulu, karena memang ini belum tampak fajarnya secara merata begitu. Tapi mungkin baru awal saja, awal muncul yang belum merata. Kemudian dari hadis ini kita ambil pelajaran juga bahwa adzan pada waktu di masa Nabi SAW itu dilakukan di tempat yang tinggi. Naik di atas menara misalnya, atau naik di atas bangunan masjid misalnya. Karena itu guru kami Asy-Syaikh Walid Saifun Nasr, beliau mengatakan ini adalah termasuk sunnah Nabi yang sudah punah, banyak orang tidak melakukannya. Apa kata beliau? Yaitu sunnahnya adzan itu tidak di dalam masjid, tapi adzan itu di luar bangunan masjid. Bisa di atasnya, bisa di halamannya, yang penting di luar masjid. Itu kata beliau, mengambil fikih dari hadis ini. Sehingga beliau dulu menyuruh para muadzin yang beliau mengajar di situ untuk keluar dari masjid, adzannya di luar. Alhamdulillah kalau di pesantren saya di Ma'hadul Islam, maka kita adzannya tidak di tempat salat tetapi di luarnya, dan itulah yang sesuai sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis ini. Kemudian juga hadis ini menunjukkan bahwasanya ada yu'adzin bilail, ada sunnah adzan malam. Adzan malam adalah adzan sebelum masuk waktu subuh. Ini juga termasuk sunnah Nabi yang sudah mati di sebagian tempat. Alhamdulillah di tempat saya di Solo ini sudah merata. Banyak masjid yang melakukan adzan malam. Ada yang 2:30, ada yang jam 3, ada juga yang 3:30. Rata-rata jam 3 ya. Jadi kira-kira sebelum 1 jam sebelum subuh. Karena subuh kadang-kadang jam 4, maka mereka ambil rata-rata jam 3 itu adalah adzan malam. Nah, ini sunnah Nabi SAW. Tidak wajib. Tapi kalau dilakukan ini sesuatu yang baik. Bahkan orang-orang awam pun senang mereka dengan adanya adzan malam. Ada seorang ibu-ibu yang suka pergi ke pasar. Mereka mengatakan kepada masjid yang di situ ada adzan malamnya, terima kasih Bapak ya, Anda telah adzan malam setiap jam 3, ini membantu saya bangun sehingga saya tidak terlambat ke pasar. Alhamdulillah, ini berkah menegakkan sunnah, menyebabkan orang-orang jadi terbantu dalam aktivitas-aktivitas mereka. Tidak hanya masalah agama saja, tapi juga masalah dunia mereka juga terbantu. Nah, bedanya adzan malam dengan adzan subuh adalah kalau adzan malam di situ ada as-salatu khairum minan naum. Menurut pendapat yang dipilih oleh guru-guru kami ya. Jadi as-salatu khairum minan naum bukan pada adzan subuhnya tapi pada adzan malamnya. Kita lanjutkan hadis berikutnya, al-haditsus sabi' asyar. An Abi Hurairah ghafarallahu lahu wa li ummihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه رواه Abu Dawud. Apabila telah mendengar salah satu kalian akan azan, maksudnya azan subuh, wal ina'u ala yadihi, sementara wadah masih ada di tangannya, wadah makan, maka janganlah dia meletakkan wadah itu sampai dia menyelesaikan hajatnya dari makanan tersebut, dari wadah tersebut. Hadis riwayat Abu Dawud. Qala al-qari fa'ajazahu syari' rahmatan alaih. Syariat membolehkan hal tersebut karena rahmat terhadapnya. Wala'alla hadza kana fi awalil amri. Barangkali hadis ini adalah di awal-awal Islam. Wa qala al-Albani ya'ni al-adzan tsani al-fajr. Yang dimaksud dalam hadis ini adalah adzan kedua untuk salat subuh. Kalau adzan pertama yang tadi adzan malam ini. Bidalili ziyadati Ahmad wa ghairihi aqib al-hadis, karena dalam Imam Ahmad ada tambahan wa kana al-muadzinu yu'adzinu idza bazagha al-fajr, dan adalah muadzin itu mengumandangkan azan ketika sudah terbit fajar. Berarti azan yang dimaksud dalam hadis ini adalah azan subuh. Fahadhihi rukhsatun 'azimah, kata Syekh Albani, ini hadis menunjukkan adanya rukhsah ya, keringanan yang besar minallahi dari Allah ala ibadihi shaimin, kepada hamba-hambanya yang akan melakukan puasa. Jadi maksud hadis ini adalah
Kalau ada seseorang yang terlambat makan sahur, ya, mungkin karena dia terlalu asyik salat tahajud sehingga tidak sadar kalau dia sudah menjelang subuh. Akhirnya ketika sahur belum selesai dia sudah mendengar adzan. Atau mungkin bangunnya kesiangan, gitu. Bangun jam 3 belum masak apa-apa. Nah, begitu masak ternyata alatnya rusak sehingga tidak bisa selesai masak sampai sebelum subuh. Akhirnya dia pas makan sudah adzan subuh misalnya, atau sebab-sebab yang lain. Intinya sahurnya telat, gitu. Nah, maka orang yang seperti ini mendapatkan keringanan di dalam Islam. Dia masih boleh melanjutkan makannya yang sudah dia ambil tersebut, jangan nambah lagi, tetapi yang sudah dia ambil dalam piringnya boleh dilanjutkan makan. Nggak ada masalah, gitu. Jangan merasa, wah puasa saya batal. Bandingkan hadis ini dengan perkataan-perkataan dalam fikih, di mana dalam fikih disebutkan katanya kalau orang sedang sahur kemudian mendengar azan hendaklah dia memuntahkan. Mana kelonggaran Islam di sini tidak tampak sama sekali. Karena itulah mazhab ahlul hadis ini adalah mazhab yang paling bagus karena sesuai dengan sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kadang-kadang dalam fikih memang karena hadisnya mungkin belum sempurna yang mereka kuasai sehingga kadang-kadang menyelisih apa yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja hadis ini bukan untuk kita mempermudah dalam masalah sahur, ya. Kita sengaja 5 menit sebelum adzan subuh baru memulai sahur, kemudian supaya nanti bisa lanjut makan setelah adzan. Tidak begitu. Ini hadisnya digunakan pada tempatnya, yaitu kalau seseorang terpaksa, gitu, belum selesai makan, ternyata adzan subuh sudah terdengar. Dan ini perkara yang jarang terjadi. Biasanya orang sudah siap-siap ya makannya jauh sebelum adzan subuh, yang kira-kira selesai makan belum adzan subuh. Tapi ketika ada suatu kondisi seperti ini, tidak ada masalah, dia lanjutkan makan. Dan kata-kata al-ina, wadah, ini dalam bahasa Arab, al-ina itu adalah wadah makan dan wadah minum, sama, ya. Sehingga sebagian orang yang mengatakan ini hukumnya khusus untuk minuman. Kalau makanan yaitu nasi tidak boleh dilanjutkan, tapi kalau minum boleh dilanjutkan. Ini tidak benar. Silahkan lihat dalam kamus-kamus bahasa Arab apa makna ina, ya. Ina itu adalah wadah makanan maupun wadah minuman. Tapi di sini disyaratkan wal ina ala yadih. Wadah itu sudah di tangan dia, maksudnya sudah dia siapkan, sudah di hadapan dia. Tidak betul-betul harus dipegang tangan kita. Yang penting apa? Kita sudah siap bersama makanan tersebut. Sehingga untuk menambah tidak boleh, ya. Apa yang sudah Anda ambil itulah yang Anda makan. Karena itu saya sarankan bagi orang yang bangunnya kesiangan sehingga tidak sempat untuk makan sahur secara sempurna, perhatikanlah bahwa Anda hendaklah menyiapkan dua-duanya. Nasinya disiapkan, minumnya disiapkan. Kalau sudah Anda siapkan di depan Anda, maka ini sudah menjadi hak Anda. Nanti ketika adzan subuh betul-betul terdengar, semua yang sudah ada Anda siapkan ini tidak ada masalah untuk dimakan, ya. Sesuai dengan keperluan saja, ya, jangan banyak-banyak tapi sesuai dengan keperluan. Ada satu riwayat tapi saya cari-cari lagi, saya lupa di mana tempatnya, yaitu Abu Hurairah maupun yang lain. Beliau pernah suatu saat itu ketika sedang sahur, beliau mendengar adzan subuh. Waktu itu minuman sudah di tangan beliau. Jadi minumannya belum habis tapi sudah dipegang oleh beliau. Maka beliau mengatakan, ahrastuhu wallah. Demi Allah saya sudah menjaga makanan ini, artinya saya sudah masih boleh untuk makan ini karena sudah saya siapkan di depan saya. Adapun kalau kita belum siapkan, ya, dia masih berada di kulkas. Nah, kita mendengar azan subuh, kemudian kita masih nambah sana, nambah sini, masih goreng telur, ya, ini tidak benar. Ya. Apa yang sudah Anda siapkan itulah yang diperbolehkan Anda untuk memakannya. Karena dalam Islam ini ada kaidah, ya, kaidah para ulama mengatakan ad-darurat tuqaddaru bi qadariha. Kondisi darurat itu disesuaikan dengan kadar keperluannya. Keperluannya makan sepiring, ya sudah, tidak usah nambah-nambah lagi. Jangan kemudian malah nambah nasi goreng, nambah buat telur goreng. Nah, ini sesuatu yang tidak benar. Anda sudah dimudahkan oleh syariah, jangan kemudian menggampang-gampangkan masalah ini. Tapi inilah yang dapat kita baca pada sore hari ini. Ternyata hadis 18 belum sempat terbaca, sudah 40 menit. Sehingga saya cukupkan di sini. Insyaallah hadis berikutnya akan kita baca pada waktu yang akan datang. Sehingga majelis sore hari ini sudah selesai. Bagi yang mau meninggalkan majelis dipersilahkan. Tapi sisa waktu saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada. Monggo bisa ditampilkan pertanyaan.
Yang pertama, bagaimana hukum ketika membaca surat di salat tarawih sambil membaca mushaf Al-Quran? Boleh, nggak ada masalah apabila itu salatnya salat sunnah ya. Tapi kalau salat fardu, maka Anda jangan baca Quran. Ini hanya salat sunnah ya. Kenapa? Kaidahnya gini, yughtafaru fin nafli ma la yughtafaru fil fardi. Dimaafkan untuk ibadah-ibadah sunnah sesuatu yang tidak dimaafkan untuk ibadah-ibadah fardu. Nah, dalam hal ini kita hanya temukan riwayat bahwa para tabi'in mereka membuka mushaf Al-Quran dalam sholat sunnah, yaitu sholat tarawih. Maka jangan kita luaskan kemudian sholat wajib juga begitu ya. Maka kalau imam tidak hafal Quran banyak, ya sudah, dia melengsarkan diri aja ya. Kalau dia mengetahui bahwa orang lain lebih banyak hafalannya, dia boleh melengsarkan diri, nggak ada masalah. Atau kalau dia tetap jadi imam juga nggak ada masalah, tetapi jangan pakai baca Quran untuk sholat-sholat fardu. Mari kita tilik di dalam Sahih Bukhari. Disebutkan di Sahih Bukhari, wa kanat Aisyah, dan adalah Aisyah radhiyallahu anha, ya ummuha abduha Dzakwan, diimami oleh budak laki-lakinya yang bernama Dzakwan minal mushaf, dia membaca mushaf Al-Quran. Nah, ini adalah dalil bahwa boleh di dalam sholat sunnah, karena kasusnya ini dalam sholat tarawih sebagaimana diriwayatkan dalam Ibnu Abi Syaibah. Baik, berikutnya, orang yang jima dengan sengaja maka wajib membayar kafarah. Salah satu pilihan kafarahnya memberi makan 60 orang miskin. Nah, pertanyaan, apakah istri juga harus membayar kafarah? Di sini ada perselisihan pendapat di antara para ulama. Sebagian mengatakan bahwa karena hubungan intim ini dilakukan berdua, berarti hukumnya juga dilakukan berdua. Suami membayar kafarah, istri juga membayar kafarah. Sebagian lagi berpendapat bahwasanya istri sama sekali tidak menanggung. Sebagian lagi berpendapat bahwa istri menanggung kafarah apabila dia mutatawwi'ah, ya, apabila dia sukarela. Dia diajak oleh suaminya untuk hubungan padahal lagi puasa Ramadan, kemudian dia sukarela melakukannya. Nah, maka ini dia menanggung kafarah juga. Tapi kalau dia dipaksa, diperkosa oleh suaminya, ya dia tidak mau. Nah, maka ini dia tidak menanggung kafarahnya. Pendapat yang dipilih oleh guru-guru kami adalah bahwa wanita tidak membayar kafarah. Kenapa? Karena dalam kasus yang diceritakan tentang itu, sahabat Nabi SAW dia mengatakan, saya sudah binasa karena saya hubungan intim dengan istri saya di siang Ramadan. Rasulullah tidak menyuruh istrinya juga untuk membayar kafarah, tidak ada kata-kata itu. Dan Nabi tidak mengatakan apakah istrimu sukarela ataukah istrimu kamu paksa, nggak ada kata-kata begitu. Jika kafarah ditanggung suami, apakah dapat dipahami bahwa berarti suami harus membayar 2 kali lipat menjadi 120 untuk dirinya dan istrinya? Ya, kalau memang mengikuti pendapat yang istri tadi membayar kafarah, maka ya berarti 2 kali, yaitu 60 orang miskin kali 2. Berapa batas maksimal mengkhatamkan tilawah Al-Quran dalam 1 bulan Ramadan? Baik, ini pertanyaan mungkin kaitannya dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mengatakan, Iqra'il Quran fi kulli syahrin, katamkan Quran setiap bulan, katamkan Quran setiap 25 hari, katamkan Quran setiap 15 hari, atau katamkan Quran setiap 10 hari, atau katamkan Quran setiap 7 hari, ya, 1 pekan ya. Kemudian beliau mengatakan, la yafqahuhu may yaqra'uhu fi aqalla min 3. Tidak akan paham Quran orang yang membaca Quran atau menghatamkan Quran kurang dari 3 hari. Jadi berarti maksimalnya apa? Maksimalnya adalah 3 hari. Paling cepat maksudnya. Paling cepatnya adalah 3 hari. Tidak boleh 2 hari sudah khatam begitu. Itu mungkin yang dimaksud dari pertanyaan ini. Tetapi kita lihat di dalam banyak biografi para ulama, mereka menghatamkan Quran lebih banyak daripada itu. Ya. Imam Syafi'i misalnya, beliau punya kebiasaan pada bulan Ramadan itu khatamnya 60 kali khatam. Artinya setiap hari beliau khatam 2 kali. Siang hari khatam 1 kali, nanti malam hari khatam lagi 1 kali. Dan ini sesuatu yang sangat wajar. Kenapa? Banyak para ulama salaf yang mereka itu madhabnya, kalau bulan Ramadan, maka amalannya fokus untuk tilawah Al-Quran. Imam Malik rahimahullah misalnya, pada waktu bulan Ramadan sudah masuk, beliau tutup majelis hadisnya, nggak ada pengajian, total, semuanya libur. Kenapa? Fokus untuk tilawah Quran.
Nah, kalau fokus seperti ini sangat bisa ya, siang hari khatam 1 kali, malam hari khatam 1 kali. Nah, mereka orang-orang yang sudah hafal Quran, sehingga mereka sambil santai begini aja sudah bisa baca apa? Khatam Quran. Nah, kalau kita yang tidak hafal Quran, kita melihat dengan mata kita mungkin yang lelah mata kita ya. Mulut kita mungkin bisa apabila bacaannya tidak keras-keras, tapi matanya biasanya yang lelah ya. Tapi ringkasnya saja masalah ini menurut para ulama adalah bahwasanya untuk waktu-waktu yang istimewa ini diperbolehkan khatam Quran kurang dari 3 hari. Adapun sabda Nabi tadi dipahami oleh para ulama itu orang yang menjadikannya kebiasaan. Kebiasaan khatam setiap hari itu tidak baik. Tapi kalau waktu-waktu yang fadil, waktu-waktu yang mulia, karena kita dihasungkan untuk memperbanyak amalan kita, maka tidak ada masalah kalau kita khatam kurang dari 3 hari. Meskipun kalau kita ingin sesuai dengan sabda Nabi SAW, maka paling bagusnya maksimal khatam paling cepatnya adalah 3 hari, dan itu dipilih oleh beberapa ulama ahli hadis. Pada hadis kelima menerangkan bahwa umrah pada waktu Ramadan sama dengan haji. Untuk saat pandemi ini kita lagi tidak diizinkan untuk umrah. Bagaimana jika kita tidak beranjak dari masjid pada sholat subuh sampai waktu syuruk dan melakukan sholat sunnah syuruk pada waktu Ramadan? Apakah juga dinilai seperti haji? Baik, ini maksudnya adalah sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Tapi sebenarnya jawabannya sudah cukup dari lafal hadisnya ya. Rasulullah mengatakan, man shallal fajra fi jamaah, barang siapa yang salat subuh berjamaah di masjid, thumma qa'ada yadhkurullah, kemudian dia duduk zikir kepada Allah. Tidak harus duduk, yang penting di masjid. Karena biasanya orang duduk maka disebutkan duduk, tapi mondar-mandir supaya enggak ngantuk, enggak ada masalah. Yang penting zikir kepada Allah. Dan pengajian, majelis ilmu termasuk zikir nih. Hatta tatlu asyamsu, sampai terbit matahari. Tsumma shalla rak'atain, kemudian salat 2 rakaat. Ini yang biasa disebut salat syuruk. Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah. Dia mendapatkan pahala haji dan umrah. Jadi tidak harus menunggu Ramadan. Setiap hari pun kita bisa melakukan amalan yang pahalanya senilai haji dan umrah. Tammatin tamma. Sempurna. Beliau mengulangi 3 kali supaya orang itu yakin bahwasanya yang dimaksud Nabi betul-betul sempurna, seperti orang yang haji dan umrah betul-betul. Hadis riwayat Tirmidzi, dan hadis ini disahihkan oleh Al-Albani. Meskipun sebagian ada yang mendhaifkan ya, tapi kita taklid kepada Syekh Albani, enggak ada masalah mensahihkan hadis ini, mengamalkan hadis ini. Dan ini hasungan bahwasanya ba'da subuh kita zikir sampai terbit matahari. Kenapa? Karena ba'da subuh adalah waktu barokah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, beliau mengatakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah untuk umatku pada waktu bukurnya. Bukur itu adalah setelah subuh sampai terbitnya matahari secara sempurna ya, sampai matahari lepas dari ufuk ini sampai naik begini. Itu namanya adalah waktu bukur. Karena itu jangan sekali-kali tidur pada subuh kecuali ada sebab. Misalnya begadang malam untuk cari Lailatul Qadar, pada subuhnya tidur, tidak ada masalah. Tetapi fikihnya guru kami Al-Ustadz Mudzakir hafizahullah, bahwasanya meskipun malamnya begadang, maka subuhnya itu pada subuhnya tetap beliau tidak tidur. Tidurnya menunggu sampai mataharinya terbit. Ya kalau bisa seperti itu enggak ada masalah. Tapi memang kalau kita tidak bisa menahan kantuk karena tadi malam sudah begadang cari Lailatul Qadar, maka pada subuh pun tidak ada masalah tidur karena ada sebabnya. Kapan sebaiknya mulai mengajari anak untuk menghafal Al-Quran? Bagaimana hukum sikat gigi di siang hari bagi yang berpuasa? Berarti 2 pertanyaan ya. Mengajari anak menghafal Quran ini sama dengan mengajari anak sholat nih. Membaca Quran adalah ibadah, sholat adalah ibadah. Nah, anak-anak ini oleh Nabi SAW kita disuruh untuk mengajari sholat mulai usia 7 tahun. Berarti juga demikian juga menghafalkan Quran dimulai usia 7 tahun. Adapun sebelum 7 tahun, jangan dipaksa untuk menghafalkan. Diajak bersama nggak ada masalah. Ayo duduk bersama. Nah, kemudian kita menghafal, anak itu mendengar. Nggak ada masalah kalau begitu. Ini bukan satu beban ya. Tapi kalau beban perintah, perintah untuk sholat, perintah untuk menghafalin, maka itu paling bagusnya menunggu sampai usia 7 tahun, di mana itu adalah usia yang seorang anak sudah siap untuk menerima beban-beban perintah-perintah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Dan atas pengalaman saya sendiri bahwa anak-anak itu meskipun mereka di bawah usia 7 tahun mereka diperdengarkan Quran setiap harinya, itu ternyata ada pengaruhnya.
Nanti begitu masuk usia 7 tahun, kita mulai melatih untuk menghafal. Apa yang sudah dia dengar sebelumnya itu sangat mudah untuk dihafalkan. Alhamdulillah anak saya sendiri misalnya yang sekarang kelas 2 SD ya, itu sudah hafal juz 30, 29, 28 dan 27 beberapa suratnya sudah hafal. Seperti misalnya yang mudah-mudah ya, An-Najm, kemudian yang mudah Al-Waqiah dan sebagainya, itu yang mudah. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi, bagaimana tentang gosok gigi pada bulan Ramadan? Nggak ada masalah sama sekali. Adapun mazhab Syafi'i, mereka mengatakan makruh untuk gosok gigi atau bersiwak setelah tergelincir matahari pada waktu puasa. Berarti setelah masuk waktu zuhur makruh hukumnya. Maka ini pendapat yang tidak kami pakai ya, karena tidak sesuai dengan zahir dari sabda-sabda Nabi SAW, yaitu menghasung untuk bersiwak. Beliau mengatakan as-siwaku mathharatul lil fami. Siwak itu mensucikan mulut, mardatul lirabbi, meridhokan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi tidak membedakan antara waktu tergelincir matahari dengan sebelumnya atau setelahnya, sehingga ini hukumnya masih berlaku meskipun sudah tergelincir matahari. Masalah ini bisa dibaca pada Sahih Bukhari. Mungkin kata kuncinya saya lupa ya dalam Sahih Bukhari. Tapi ala kulli hal dalam Sahih Bukhari sudah dibahas ya, bahwasanya orang yang ini nih sudah ketemu nih. Wa qala Ibnu Sirin, berkata Ibnu Sirin, la ba'sa bis siwakir ratbi. Tidak ada masalah orang puasa menggunakan siwak yang basah. Maka dia ditanya, lahu ta'mun, siwak basah itu ada rasanya. Maka dia mengatakan, wal ma' lahu ta'mun. Air pun juga ada rasanya, wa anta tumatmidu bihi. Sementara kamu berkumur-kumur ketika wudu, nggak ada masalah. Artinya kalau wudu tidak ada masalah ketika puasa, maka berkumur-kumur pun juga tidak, bersiwak pun juga tidak ada masalah. Di sini Imam Bukhari juga mengatakan, wa qala Ibnu Umar, berkata Sayyidina Ibnu Umar, yastaku awwalan nahari wa akhirahu. Boleh bersiwak orang yang berpuasa baik di awal siang, maksudnya pagi hari, maupun di akhir siang, maksudnya sore hari. Nah, maka di sini Imam Bukhari tidak memakai mazhab Syafi'i, bahwasanya mereka memakruhkan orang puasa gosok gigi setelah tergelincir matahari. Baik, berikutnya hukum MLM, multi level marketing. Nah, ini sudah dibahas oleh guru-guru kita ya. Misalnya kalau antum mau cari di YouTube misalnya, silahkan cari dari Syekhuna Ustadz Irwandi. Ustadz Irwandi ini adalah seorang doktor, dia pakar dalam bab jual beli yang kontemporer seperti ini. Nanti dilihat sendiri supaya antum lebih paham, penjelasan yang lengkap dari beliau. Intinya adalah tidak dihalalkan karena di situ ada unsur kezaliman, yaitu seseorang mengambil sesuatu harta tanpa usaha dari dia. Dalam bisnis jual beli itu ada 3 sebab kita menyebabkan harta jadi haram. Ada kalanya riba, ada kalanya karena gharar, spekulasi, ada kalanya karena zalim, yaitu kita tidak mengerjakan apa-apa tapi kita mendapatkan untung, sementara yang bekerja adalah orang lain. Nah, seperti ini tidak diperkenankan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, alama ya'khudhu ahadukum mala akhihi bighairi haqqin. Alama, atas dasar apa? Ya'kulu ahadukum, seseorang dari kalian itu memakan mala akhihil muslim, harta saudaranya yang muslim. Dalam riwayat yang lain disebutkan bighairi haqqin, tanpa hak. Kamu tidak kerja apa-apa tapi kamu mendapatkan hasil dari usaha mereka, enggak benar. Sahkah adzan subuh jika muadzin menambahkan lafal as-salatu khairum minan naum? Tidak ada masalah, karena dalam hal ini memang ada 2 mazhab. Pertama, bahwasanya as-salatu khairum minan naum dibaca pada adzan malam sebelum waktu subuh ya, jam 3 atau setengah 4. Pendapat kedua adalah bahwa adzan subuh itulah yang diisi dengan as-salatu khairum minan naum. 2 pendapat ini dalilnya bisa satu. Mari kita lihat dalilnya. Dalam sahih, dalam Sunan Nasai,
Wa kuntu aqulu fi adzanil fajri, dan adalah aku, kata Abu Mahdhurah, mengucapkan pada adzan subuh, adzan fajar al-awwal, yang pertama. Hayya 'alal falah, as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum, Allahu akbar, la ilaha illallah. Nah, perhatikan kata-kata ini. Adzanil fajril awal, adzan subuh yang pertama. Mereka yang berpendapat bahwa ini dalil bahwasannya itu adalah adzan malam, jelas ya, karena adzan subuh ada dua kali, ada adzan sebelum waktunya, ada adzan setelah masuk waktunya. Maka yang dimaksud adzan subuh yang pertama yaitu adzan sebelum masuk waktunya. Mereka yang mengatakan bahwa ini menunjukkan bahwa itu ada pada adzan subuh, mereka mengatakan yang dimaksud adzan subuh yang pertama adalah adzannya salat subuh, bukan qomatnya. Qomatnya disebut sebagai adzan kedua, adzannya disebut sebagai adzan pertama. Sehingga kata-kata adzanil fajril awal, adzan subuh yang pertama, itu maksudnya adalah adzannya subuh, bukan qomatnya subuh. Qomatnya subuh tidak pakai as-salatu khairu minan naum, tapi adzannya subuh ada as-salatu khairu minan naum. Kenapa mereka mengartikan adzan subuh yang pertama adalah adzan, sementara adzan kedua adalah qomat? Karena dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Baina kulli adzanaini salatun." Di antara setiap dua adzan ada salat di tengahnya. Nah, dua adzan di sini maksudnya adalah adzan sama qomat. Artinya antara adzan dengan qomat hendaklah ada jeda sehingga ada orang bisa melakukan salat sunnah di situ. Hadis itu sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Nah, maka ringkasnya bebas saja, silahkan. Dan saya menegaskan bahwa paling bagus kita tidak membuat fitnah. Kalau memang kita hidup di masyarakat yang mereka adatnya adalah as-salatu khairu minan naum pada adzan subuh, karena mereka bermadhab Syafi'i, maka kita adzan subuhnya pakai as-salatu khairu minan naum, nggak ada masalah. Tetapi kalau kita berada di suatu tempat di mana as-salatu khairu minan naum adatnya adalah pada adzan malam, kita jangan menyelisih. Kata guru kami Syekh Maftuhin Shalih An-Nadwi, beliau mengatakan, darihim ma dumta fi darihim wa ardihim ma dumta fi ardihim. Kamu relakan hatinya orang-orang di sekitar kamu ketika kamu masih berada di tengah-tengah mereka. Jadi kalau kita berada di mazhab Syafi'i, jangan menyelisih mazhab Syafi'i. Selama pendapat mereka masih punya hujjah yang bisa dipertanggungjawabkan. Kecuali kalau mereka mengetahui kita bukan bermadhab Syafi'i dan mereka rela untuk kita tidak sama dengan mereka, ya seperti kehidupan rata-rata orang kota, mereka sudah bisa saling paham lah ya. Jadi tahu bahwa oh ini madhabnya Hambali, ini madhabnya Syafi'i, sehingga kalau diimami oleh imam yang bermadhab Hambali tidak kunut subuh, dia tidak ada masalah. Kalau yang maju adalah madhab Syafi'i atau madhab Maliki, kemudian pakai kunut subuh, maka mereka pun juga tidak ada masalah. Nah, kalau kondisi masyarakat kota sudah seperti itu, sudah saling mengerti perbedaan madhab, tidak mempermasalahkan masalah itu, tidak ada masalah kita berbeda. Tapi di tempat-tempat yang pelosok, yang biasanya masih mereka itu sangat memegangi adat madhab mereka, sehingga begitu ada yang menyelisih langsung wajahnya jadi merah, jadi tidak senang, yang awalnya senyum jadi tidak senyum lagi. Nah, dalam kondisi seperti itu hendaklah kita menjaga persatuan umat Islam, jangan menyelisih adat istiadat mereka, yang adat tersebut tidak menyelisih syariat, tetapi hanya perbedaan madhab yang masih punya dalil atau punya dasar di antara madhab-madhab yang berbeda tersebut. Tampaknya sudah tidak ada lagi pertanyaan ya, maka kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab, benarnya dari Allah, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita bertemu lagi insyaallah pada hari Selasa mungkin ya. Walhamdulillahirabbil alamin.